Investasi emas merupakan investasi yang menguntungkan, apalagi kalau Anda disiplin melakukan dollar cost averaging. Di sini Ko Erwin, salam cuan. Ayo belajar bisnis di Scale Up Channel. Halo kawan Scale Up, logam mulia di dunia yang paling diminati adalah emas. Semua orang menyukai emas, baik itu untuk perhiasan, investasi, bahkan untuk warna bahan makanan. Namun sekarang Ko Erwin akan membahas emas sebagai salah satu opsi investasi. Apakah kawan Scale Up sudah ada investasi emas? Buat kawan Scale Up yang masih bertanya-tanya tentang investasi emas seperti apa, sini yuk ikutin Ko Erwin sampai selesai. Ko Erwin akan membahas tentang menariknya investasi emas. Let's go. Emas itu dikenal sama orang sebagai God's money atau uangnya Tuhan. Kenapa? Karena pada awal peradaban di dunia, emas itu adalah mata uang yang pertama dan digunakan hampir di semua peradaban kuno. Emas itu asalnya dari siapa? Ya dari Tuhan, makanya namanya God's money. Tentu saja ada juga mata uang lain dari logam mulia seperti perak dan juga tembaga, namun yang paling terkenal adalah emas. Nah, lalu mulai ketika udah abad 17 atau 18 gitu ya, mulai ada yang namanya fiat money. Fiat money itu adalah uang yang diciptakan oleh negara. Jadi fiat money adalah country's money. Nah, awalnya pada perjanjian Bretton Woods tahun 1944 yang diprakarsai oleh Amerika Serikat, semua mata uang dunia itu di-backup oleh mata uang US dollar, dan mata uang US dollar itu di-backup oleh emas. Jadi ketika Amerika Serikat mau mencetak mata uang lebih banyak, dia harus juga menyimpan sejumlah emas sesuai dengan uang yang dia cetak. Namun, ironisnya perjanjian Bretton Woods ini dihapuskan justru oleh Amerika Serikat tahun 1971 karena mereka harus mencetak uang yang sangat banyak untuk membiayai perang di Vietnam atau terkenal sebagai Vietnam War. Nah, jadi ketika itu seluruh negara di dunia boleh mencetak uang dalam tanda kutip ya sesuka hati mereka tanpa harus punya backup cadangan emas. Dan makanya investasi logam mulia terutama emas ini adalah salah satu jenis investasi yang banyak diminati oleh masyarakat karena sifatnya yang melindungi nilai kekayaan mereka dari inflasi. Jadi kalau misalnya mungkin kita sering ingat ya, orang tua kita atau mungkin nenek kakek kita justru dulu ketika kecil sarana investasi mereka adalah emas, dan nabung emas juga salah satu investasi yang terkenal di Indonesia dan di seluruh dunia. Kenapa emas itu populer? Tadi Ko Erwin udah jelasin, karena sebagai investasi emas itu juga bisa digunakan sebagai perhiasan, dan tentu saja kaum hawa wanita itu senang sekali sama investasi emas ini. Dan yang menentukan harga emas itu adalah London Bullion Gold Exchange yang terdapat di Inggris, dan konon katanya di sono juga merupakan penyimpanan logam mulia emas terbesar di dunia. Dan sebagai informasi tambahan, banyak negara-negara di dunia juga menyimpan emas sebagai cadangan devisa mereka selain tentunya US dollar. Nah, ini kawan sekalian bisa lihat negara dengan cadangan emas terbesar di dunia. Nomor satunya adalah USA, disusul oleh Jerman, Italia, Perancis, dan Rusia. Dan berdasarkan buklet emas Kementerian ESDM, berikut daftar 10 negara pemilik tambang emas terbesar di dunia. Dan Indonesia termasuk salah satunya dengan cadangan emas sebesar 2.600 ton. Nah, apa sih keuntungan dari investasi emas? Yang pertama, tentunya emas itu liquid dan gampang diperjualbelikan. Anda bisa beli emas gampang sekali, nanti Ko Erwin akan bahas, dan juga jual dengan gampang sekali. Yang kedua, walaupun tidak menghasilkan bunga atau kupon seperti layaknya deposito atau obligasi, namun nilainya cenderung bisa mengalahkan inflasi dari tahun ke tahun. Yang ketiga, emas itu sudah terkenal di seluruh dunia sebagai safe haven investment atau investasi yang paling aman, dimana kita melihat dari pengalaman seperti krisis Krismon
tahun 98 yang menghantam negara-negara di Asia Tenggara, atau krisis finansial 2008 yang disebabkan oleh subprime mortgage, atau juga bahkan yang paling dekat adalah corona di tahun 2020. Harga emas itu cenderung meningkat tajam sekali. Menarik bukan kawan scale up tentang investasi emas? Apalagi dengan keuntungan yang ditawarkan emas yang dengan mudah bisa dijual kapanpun. Lalu ada nggak sih kekurangan dari investasi emas ini? Kira-kira sangat memberatkan nggak ya? Wajib banget ya kawan scale up tonton hingga video ini selesai. Sebelum lanjut, kalian ingin ingetin jika kawan scale up mau tanya tentang investasi atau bahkan tentang bisnis, tulis pertanyaan ya di kolom komentar di bawah ini. Berikut adalah kekurangan dari investasi emas. Yang pertama, ada risiko kehilangan, terutama jika emas yang dijadikan investasi berupa perhiasan dan digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, adanya biaya, yaitu berupa selisih biaya di antara harga jual beli emas. Misalnya kamu membeli emas seharga Rp950.000. Nah, ketika kamu menjual kembali, biasanya ada potongan selisih dari harga kamu membeli atau ketika kamu menjual kembali. Yang ketiga, emas tidak menghasilkan passive income dibandingkan dengan saham yang menghasilkan dividen, atau obligasi yang menghasilkan kupon, atau deposito yang menghasilkan bunga. Lalu kekurangan lainnya adalah emas itu harus dipindahkan secara fisik ketika kita ingin memindahkannya atau kita ingin memperjualbelikannya. Jadi dibandingkan dengan saham yang saat ini mungkin bisa diperjualbelikan secara online atau obligasi atau bahkan deposito, emas cenderung harus ada carrying cost-nya. Nah, cara-cara investasi emas. Ya, gimana sih cara membeli emas? Yang pasti kita ketika membeli emas batangan atau biasa disebut LM, logam mulia, pastikan itu diproduksi oleh perusahaan emas yang terpercaya. Contohnya ada Antam, ada UBS, atau Waris. Yang kedua, pastikan kita membeli di toko emas atau agen yang terpercaya. Ya, misalnya Pegadaian. Yang ketiga, beli dalam ukuran atau gram yang sesuai dengan budget kita. Kalau kita hanya mampu membeli 1 gram, ya beli aja 1 gram gitu. Kalau kita mampu membeli 10 gram, ya beli 10 gram sesuai kemampuan kita masing-masing. Yang keempat, beli di saat harga sedang turun, atau kalau kita bukan spekulan, beli dengan sistem dollar cost averaging yang seperti kalian pernah bahas di beberapa video sebelumnya. Kalau kita biasakan membeli setiap bulan 1 gram, ya kita konsisten beli setiap bulan 1 gram. Misalnya di tanggal 15 ya beli setiap tanggal 15, atau ketika gajian tanggal 25 ya beli emas setiap tanggal 25 sebesar gram yang sudah kita tentukan. Lalu pastikan ketika kita membeli dilengkapi dengan sertifikat. Yang kedua, kita juga bisa membeli emas melalui aplikasi resmi. Pastikan aplikasi tersebut bisa dipercaya dan juga simpan dokumen-dokumen verifikasi yang diterbitkan oleh aplikasi tersebut. Nah, kita sekarang juga bisa membeli emas melalui e-commerce yang hampir sama dengan melalui aplikasi resmi. Ya, emas bisa dibeli di marketplace seperti contohnya Tokped, Shopee, dan itu biasanya kita bisa beli dengan cicilan 0%. Tentunya ketika kita membeli dengan cicilan 0%, itu harus kena biaya administrasi. Namun investasi emas melalui marketplace yang besar-besar ini juga terpercaya. Ada beberapa tips investasi emas tambahan. Yang pertama adalah pilih dengan teliti merek emas yang akan dibeli. Dan ada 3 merek logam mulia yang diperjualbelikan di pasar Indonesia yang bisa dipercaya. Tadi kalian udah sebutin. Yang pertama adalah Antam, kedua UBS, dan ketiga Waris. Yang kedua, siapkan alokasi dana di luar tabungan dan dana darurat. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, sebaiknya dana yang digunakan tidak mengganggu tabungan atau dana darurat yang dimiliki. Jadi pastikan ini benar-benar uang dingin ya kawan scale up. Yang ketiga, usahakan investasi emas itu tetap memegang atau menyimpan fisik emas dibandingkan dengan hanya menyimpan sertifikat baik digital maupun sertifikat fisik. Kalian sendiri merupakan orang yang agak konservatif, jadi kalian lebih suka ketika investasi emas itu pegang emasnya langsung dan simpan di brankas. Investasi emas merupakan investasi yang menguntungkan, apalagi kalau Anda disiplin melakukan dollar cost averaging atau Anda membelinya di kala harga emas sedang rendah, dan kawan scale up nanti bisa menjualnya di harga yang tinggi
tinggi, tentunya disesuaikan dengan kondisi pasar. Hingga di sini, apakah kawan scale up sudah siap dengan investasi emas? Jangan ragu dan terus melangkah ya. Nah, sebagai penutup, jika kawan scale up merasa punya pengalaman, pertanyaan, atau sharing pengalaman investasi emas, boleh banget ya tulis pada kolom komentar di bawah ini. Nanti Ko Erwin jawab. Akhir kata, Ko Erwin pamit. Terus belajar bisnis, cuan pun ngalir deras. Salam cuan.